Inilah persyaratan-persyaratan dari teman-teman yang harus dipenuhi supaya diundang di PPG dan ikut melakukan pendaftaran. Baiklah sobat semuanya, teman-teman, untuk di sini pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ini sudah resmi dibuka ya, mulai tanggal 15 April tahun 2022. Sudah ditetapkan untuk daftar sasaran calon peserta PPG dalam jabatan 2022 itu adalah dari jenis kepegawaian CPNS atau PNS, kemudian P3K, kemudian guru honor daerah tingkat 1 atau 2, dan juga GTY. Sebenarnya di sini pada surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang pendaftaran PPG tahap 2 tertanggal 12 April 2022 ini sudah ditetapkan ya, bahwa untuk yang menjadi sasaran peserta dalam PPG di tahun ini adalah sudah tertera di sini teman-teman, yaitu persyaratannya ini adalah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, terdaftar Dapodik dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan juga menyampaikan yaitu persyaratan mutlak yang harus teman-teman penuhi untuk diundang dalam PPG 2022. Setidaknya ada 12 syarat ya, bisa mendaftar PPG tahun 2022. Siapa tahu nanti teman-teman jika saat ini belum bisa mendaftar, teman-teman harus berupaya untuk memenuhi persyaratan dari ke-12-nya ya, sehingga nanti pada tahun-tahun berikutnya teman-teman bisa diundang. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita masuk saja ya, masuk untuk mengecek, memberikan contoh, yaitu sebenarnya ada 12 syarat yang bisa membuat teman-teman ini mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022, dan ini nanti juga bisa dijadikan acuan untuk persyaratan pendaftaran di tahun-tahun setelahnya. Teman-teman bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian bisa klik enter, kemudian teman-teman bisa klik pada bagian ini login SIM PKB, maka kita akan mendapatkan tampilan untuk masuk ke SIM PPG dengan memasukkan surel dan juga passwordnya. Nah, di sini untuk masuk ke sini ini ada dua cara ya. Yang pertama, masuk dari ppg.kemdikbud.go.id ini, teman-teman klik bagian login, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang kedua, teman-teman bisa login dengan SIM PKB atau GTK Belajar. Nah, di sini kita bisa masuk yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan ditampilkan yaitu portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, kita pilih yaitu PPG dalam jabatan. Nah, di sini kita klik di sini masuk. Kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang sama dengan teman-teman ketika login ke SIM PPG ya. Nah, di sini dari SIM PKB hasilnya seperti ini. Kemudian dari GTK Belajar hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui persyaratannya itu ada 12 teman-teman. Nah, di sini kita klik masuk. Untuk persyaratan mutlak bagi teman-teman yang ingin mendaftar PPG ini adalah tertera pada bagian ini ya. Ini adalah contoh bagi teman-teman yang diundang dalam pendaftaran PPG tahun 2022. Nah, di sini ada 12 persyaratan. Jika teman-teman saat ini di sini masih ada silang merahnya meskipun hanya satu, maka teman-teman ini adalah tidak bisa mendaftar ya. Nah, ke-12 dari persyaratan itu ini adalah yang pertama ini teman-teman. Yang pertama, nah ini teman-teman harus cermati supaya nanti jika saat ini belum diundang, untuk tahun kedepannya teman-teman bisa diundang ya. Tentunya dengan upaya-upaya yang teman-teman bisa usahakan. Nah, yang pertama teman-teman, nah di sini persyaratan seleksi akademik ya. Ini harus terpenuhi dari ke-12-nya. Nah, di sini untuk data guru di Dapodik ini adalah sesuai ya. Maka jika status pemenuhan prasyarat di sini sudah terpenuhi dengan ketentuan yang ada sesuai surat edaran terbaru, maka di sini akan ada checklist hijau. Jika sini sudah checklist hijau semua, maka teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Mendapatkan kesempatan sebagai kandidat ya. Jika mendapatkan kesempatan sebagai peserta, maka di sini teman-teman nanti bisa melakukan pengisian profil. Nah, ini waktunya terbatas, ingat teman-teman harus segera lakukan pendaftaran. Nah, ini teman-teman, yang pertama, syarat pertama ini adalah guru tetap PNS atau CPNS. Kemudian non PNS itu adalah terdiri dari guru honorer
daerah tingkat 1 atau tingkat 2. Tingkat 1 itulah dengan SK gubernur, kalau daerah tingkat 2 itu adalah SK-nya dari bupati atau wali kota. Kemudian di sini yayasan ini adalah masuknya guru tetap yayasan ya. Nah, di sini sebagai contohnya, kawan kita ini adalah statusnya sebagai guru tetap yayasan karena mendapatkan SK pengangkatan dari yayasan. Makanya di sini sudah checklist hijau ya. Ini memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran. Ini persyaratan pertama adalah dari status kepegawaiannya. Teman-teman harus cermati ya, bahwa untuk di tahun ini status kepegawaiannya adalah yang bisa mendaftar PPG itu adalah sesuai yang ada di sini, yaitu untuk yang bisa mendaftar PPG tahun 2022 ini adalah teman-teman yang memiliki jenis kepegawaian apakah itu CPNS atau PNS, kemudian P3K, kemudian guru honor daerah tingkat 1 atau tingkat 2, kemudian juga GTY. Jika kita statusnya guru honor sekolah, kita tidak bisa mendaftar PPG 2022 ini. Jadi jelas persyaratan pertama dari ke-12 persyaratan untuk bisa mendaftar PPG ini adalah status kepegawaian. Kemudian yang kedua ini adalah status nomor induk kependudukan ya, atau NIK. Nah, data-data ini diperoleh berdasarkan dari data cut-off yang telah teman-teman lakukan pemutakhirannya melalui verbal PTK aplikasi Dapodik dan klik sinkron pada bagian SIM PKB ya untuk validasinya. Nah, makanya di sini status NIK-nya di sini harus tertulis di sini, dan di sini ini adalah harus checklist hijau. Kemudian harus memiliki NUPTK. Inilah merupakan suatu hal wajib ya bagi teman-teman yang ingin mendaftar PPG. Kedepannya ini harus memiliki NUPTK. Sementara ini untuk mendapatkan NUPTK untuk di sekolah negeri ini adalah bukanlah suatu hal yang mudah ya. Kalau di daerah kami ini harus memiliki SK dari kepala dinas atau dari SK bupati teman-teman. Kemudian berikutnya ini adalah kualifikasinya teman-teman. Nah, ijazahnya ini harus S1 atau D4 ya. Makanya di sini nanti kalau ijazah kita sudah S1 atau D4, pada bagian status pemenuhan persyaratan ini adalah sudah checklist hijau. Jika teman-teman saat ini di sini masih silang merah, maka teman-teman upayakan kedepannya nanti memiliki ijazah S1 ya, dan diupload, diperbarui di bagian data Dapodik, supaya tahun depannya teman-teman nanti ijazah S1-nya ini bisa terbaca. Kemudian di sini usia kurang dari atau sama dengan 58 tahun. Nah, jadi persyaratan untuk pendaftaran PPG tahun ini adalah usia di bawah 58. Makanya di sini usianya baru 35, sehingga di sini checklist hijau. Dengan demikian ini terundang ya. Kemudian status sertifikasi. Nah, ini adalah teman-teman harus belum sertifikasi ya. Entah itu mapel apa sebelumnya, mungkin nggak linear, ingin sertifikasi lagi, maka sudah nggak bisa ya, karena status teman-teman ini sudah sertifikasi. Nah, kawan kita ini belum sertifikasi, berarti dia dapat diundang teman-teman. Kemudian TMT-nya ya, seperti yang kita ketahui untuk pendaftaran PPG tahun 2022 inilah untuk teman-teman dengan TMT di bawah 2015 dan di bawah 2019. Jika teman-teman P3K baru saja mendapatkan SK setelah tanggal ini, maka teman-teman nggak bisa ya ikut di sini. Kemungkinan nanti bisanya itu adalah di PPG Prajabatan teman-teman. Kapan PPG Prajabatan? Saat ini sudah dalam tahap persiapan ya, sudah ada rekrutmen asesor tim penilainya, sudah bisa mendaftar, namun kita belum bisa klik selanjutnya ya. Kemudian untuk TMT, nah ini TMT teman-teman. Kemudian jalur pendidikan formal, teman-teman harus berada di bawah naungan pendidikan formal ya, baik itu SD, SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya. Untuk jenis PTK-nya ini bisa jadi guru mapel atau juga guru kelas ya. Kalau misalkan di SMP kan guru mapel, kalau misalkan di SD itu bisa jadi guru mapel juga ya, misalkan guru mapel apa gitu. Kemudian di sini guru mapel misalkan kalau di SD itu apa, guru PJOK lah gitu ya. Kemudian kalau di SD kebanyakan adalah guru kelas ya. Ini adalah untuk jenis PTK. Inilah persyaratan-persyaratan dari teman-teman yang harus dipenuhi supaya diundang di PPG dan ikut melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya di sini adalah guru mapel, kemudian peserta PPG dalam jabatan 2020-2021. Nah, di sini teman-teman ini adalah kawan kita ini bukan peserta ya PPG tahun kemarin, dan juga ada belum lulus UTN 4 kali. Nah, itu teman-teman. Jadi itu adalah 12 persyaratan yang teman-teman harus penuhi supaya bisa diundang PPG. Jika tahun ini belum diundang dalam PPG tahun 2022, tidak usah berkecil hati. Semoga teman-teman nanti di tahun depan ini bisa diundang ya.
Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.